Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Selasa. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustadz Ihsanuddin Nursi di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Ihsanuddin ya di pagi hari ini? Insya Allah, insya Allah. Ini Tapi saya ada di luar Jakarta nih. baru aja mau nanya, kabarnya lagi ada di luar kota. Udah lama kayaknya nih nggak ke Surabaya nih. Iya betul. Ada suasana apa gimana? di sana nih pasca pilkada nih yang kerasa? Kalau di lingkungan itu tuh beberapa masyarakat melakukan konsolidasi satu sama lain, gitu. Karena menyangkut respon situasi atas kenaikan PPH, Iya. kenaikan pajak kendaraan bermotor. Itu kan seru itu. Seru itu ya. Itu dua-duanya bebannya luar biasa loh. Bebannya tuh selalu jadi beban rakyat terus. Nah, sekaligus acara luncurin buku biasa. Oke, gimana? Oke. Ntar kita singgung sedikit ya buku Prahara Bangsa itu. Di pagi hari ini Bang Ihsanuddin kita ingin menyoroti beberapa hal, diantaranya Kemenke disindir pandai bermain kata. Ini kaitannya potensi tambahan penerimaan dari penerapan PPN 12%. Ini kan yang menjadi masalahnya kan kompensasi dari dampak PPN 12% ini dirasa seperti halnya pertama janji-janji, lalu juga hanya permainan kata pemerintah gitu ya. Dan di sini juga kita lihat dalam beberapa penjelasan yang disampaikan, PPN 12% ini dikecualikan untuk bahan pokok. Namun tetap saja kekhawatiran masyarakat itu yang namanya urusan kenaikan apapun, apalagi ini PPN yang bersentuhan langsung gitu dengan hajat hidup mereka. Kenapa gitu ya? Pemerintah masih saja kekeh gitu ya dalam hal ini. Lalu apa yang Bang Ihsanuddin lihat gitu ya dari mulai kaitannya pemerintah yang harus menggelontorkan 445 triliun untuk kompensasi tadi gitu. Apakah betul-betul ini sepadan gitu dengan yang akan dijalankan oleh pemerintah dan juga didapatkan oleh rakyat ini. Yang kedua, Bang Ihsanuddin, kita juga ingin menyinggung mengenai ini kan beberapa hari yang lalu bahkan sampai diposting gitu ya oleh Jokowi kedatangan keluarga Riyadi, dari mulai bapaknya, anaknya gitu ya, anak-anak datang semua sekeluarga gitu ya. Yang tampak depan gitu di medsos mungkin hanya sekedar silaturahim, tapi di belakangnya netizen komentarnya negatif semua. Bahkan pengamat-pengamat mengatakan ada apa di balik itu gitu ya. Apakah dari mulai Mekarta, IKN dan lain-lain ini menjadi beban berat bagi seorang Jokowi ketika tidak memiliki kekuasaan lagi. Itu Bang Ihsanuddin. Kita akan menyoroti beberapa itu, nanti juga bisa disinggung kaitannya dengan Prahara Bangsa di buku yang ditulis itu bagaimana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang pertama soal PPN ini ya. Ini dampaknya ada dampaknya 7 hal. Pertama, meningkatnya pengeluaran masyarakat itu sudah pasti, apalagi dengan PKB naik, meningkatnya pengeluaran masyarakat akan memicu inflasi. Jadi yang pertama naik pengeluaran masyarakat, gitu ya. Yang kedua akan memicu inflasi. Perpajakan pada hakikatnya adalah menarik uang masyarakat yang edarkan oleh pemerintah, yang disebar oleh pemerintah melalui alokasinya. Jadi filosofinya adalah sesungguhnya pemerintah menarik kembali kesejahteraan, dalam tanda kutip kesejahteraannya, atau dalam bahasa netralnya, menyebarkan uangnya ke masyarakat. Dan penarikan itu mengakibatkan tadi penurunan daya beli. Nah, ini dampaknya di sini. Di tengah daya beli sudah menurun dan terjadi inflasi, dan inflasi berarti kenaikan harga-harga itu tadi kita sebut. Jadi
pengeluaran meningkat, daya beli makin menurun, inflasi terjadi. 3 sudah. Yang menarik lagi, kenaikan sesungguhnya dia tetap akan memberikan dampak pada barang-barang yang tidak terkena terdampak. Jadi barang-barang yang tidak terdampak, dia akan terdampak. Kenapa? Karena inflasi sifatnya umum. Indeks harga konsumen disebutnya. Jadi bukan hanya indeks harga pada barang-barang pokok tertentu. Jadi inflasi pokok namanya itu ya, administrative inflation namanya. Iya. Itu akan terkena juga. Jadi kalau dibilang barang pokok beras misalnya yang tidak terkena, dia pasti akan terkena gitu. Nah itu yang kelima. Yang keenam yang kita mesti lihat dari karena posisi inflasi, maka tidak suka perbankan juga akan menahan laju bagaimana perkreditannya, karena ketika dilihat penurunan daya beli terjadi dan pada saat yang sama terjadi penurunan kelas menengah, itu perbankan tidak akan kontrasiklikal gitu, tidak akan melakukan siklus yang kontra. Dia akan prosiklikal. Apa artinya? Artinya dia akan menahan diri. Terbayang nggak dalam suasana kayak gini perbankan menahan diri gitu. Nah, dampak lebih lanjutnya itu kan tetap dinilai negatif oleh pasar uang, sehingga rupiah jatuh. Apa dampaknya nilai negatifnya? Gampang ngelihatnya. Karena 12% itu ternyata BPN paling tinggi. Paling tidak sama dengan Filipina, se-Asia Tenggara. Nah, lebih lanjutnya ketika investor menahan diri, perbankan juga menahan diri, ya pertumbuhan ekonomi ya ketahan. Jadi walaupun dia gelontorkan 445, saya bilang kalau 445 triliun itu pada hakikat sudah tanggung jawab dari pemerintah, karena pemerintah memang punya tugas untuk menggelontorkan beberapa sektor dalam rangka kebijakan pemiskinan struktural, sehingga dia menahan laju pemiskinan struktural. Apa indikatornya? Indikatornya gampang. Kita lihat Gini rasio yang diperancang oleh pemerintah pada APBN 2025 itu tidak menurun sesungguhnya. Bahkan ketika kita lihat nilai tukar 16.100 yang pada APBN 2025, itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu menstabilkan harga-harga. Oh, itu dampak lebih lanjut, udah 9 itu dampaknya tuh. Kalau kita urut kayak gitu. Yeah. Artinya sesungguhnya ada perubahan besar. Nah, padahal harmonisasi peraturan perpajakan itu memberi ruang kenaikan 5 sampai dengan 15%. Artinya sesungguhnya ketika namanya Vietnam malah menurunkan perpajakan dalam mendorong pertumbuhan 8%, maka disadari oleh pemerintah Vietnam bahwa lebih penting belanja masyarakat untuk memicu pertumbuhan disebabkan belanja masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena memang APBA, pertumbuhan ekonomi Indonesia, masih tetap dipicu oleh konsumsi. Artinya sesungguhnya jangan mendorong masyarakat untuk menahan konsumsi dong gitu. Itu kebijakan ke-10-nya. Jadi karena pemerintah justru memicu masyarakat menahan konsumsi, maka rancangan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%, mungkin dia akan menghadapi stagflasi, akan berhadapan dengan situasi stagnan. Bahkan target untuk bisa cepat naik ke 8% pada 2028-2029 mungkin kesulitan karena dihambat sejak di awal ini. Nah, kalau dia pandai-pandai kata-kata, itu bukan kata-kata baru. Oh, ini karena situasi luar maka kita kayak gini. Loh, Anda yang mengenai ekonomi terbuka kok, bagaimana Anda bilang menyalahkan pihak luar? Yeah. Gimana sih? Jadi logika keuangan yang dibangunnya sesungguhnya sudah tidak logis. Jadi bahasa sederhananya mereka sedang mencari pembenaran aja atas kenaikan itu. Ada rasionalisasi, ada justifikasi. Padahal rasionalisasi justifikasi itu ya memang tugas pemerintah menyejahterakan, bukan memiskinkan. Jadi tugas pemerintah memang menyejahterakan. Nah, ketika perpajakan malah memiskinkan, nah itu udah salah di situ gitu. Nah, bandingin coba dengan bayar bunga. Bayar bunganya saja sudah 500 sekian triliun. Saya lupa, tapi di atas 500 sekian. Ditambah dengan pokok, dia naik lagi gila-gilaan itu. Nah, bayangkan antara pembayaran bunga dengan cicilannya, ditambah dengan kami punya kewajiban menggelontorkan. Lalu pertanyaan pokoknya, APBN itu disanggah atau ditunjang atau tergantung pada pendapatan perpajakan sebesar 80%. Jadi total pendapatan APBN itu 80% dari perpajakan. Apa artinya? Kemewahan hidup para pejabat. Ulang ya. Kemewahan hidup para pejabat, bayar utang cicilan pokok dan kemudian subsidi itu sendiri itu sumbernya dari
dari masyarakat itu sendiri. Karena pemerintah gagal mengelola sumber daya, pemerintah gagal mengelola hal-hal lain gitu ya. Dan akhirnya tergantung pada perpajakan sebesar 80. Tadinya saya kira cuma 78, tapi saya hitung itu sekarang 80%. Jadi gambarannya mendalam gitu anggap pada kenaikan itu gitu. Nah, menariknya ini tidak diperhitungkan dengan baik oleh anggota DPR sebelumnya. Yang sebelumnya si partai berkuasa itu yang sekarang malah menolak gitu, ikut-ikutan menolak, kan aneh kan? Nggak pakai analisa apa gimana itu ya? Nggak ngerti saya. Jadi saat dia berkuasa dia setujuin, pada saat dia tidak berkuasa iya begitu gitu, walaupun tetap menjadi partai pemenang ya. Tapi kan mestinya logika fiskal berkaitan dengan moneter, berkaitan dengan makro dan berdampak dengan mikro, mestinya kan dipikirkan. Itu nggak saya melihatnya kalau soal PPN itu gitu ya, terus, kenaikan PPN. Terus Bang Ihsanuddin tadi kan disebut 7 dampaknya. Terus juga ini kalau media itu menyampaikan ada 7 hal juga barang yang dikenakan PPN. Lebih jelasnya pemerintah mengumumkan dari mulai beras premium, buah-buahan premium, daging premium, produk laut eksklusif. Ada juga nih yang menarik, jasa pendidikan premium. Ini yang akan kena. Terus yang nomor ke-6-nya ada jasa pelayanan kesehatan medis premium. Yang jadi pertanyaannya adalah, ini kalau di nomor 5 jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, ini kita lihat pasar dan juga petanya bagaimana sih ini Bang Ihsanuddin mengenai jasa pendidikan, jasa kesehatan, kaitannya sama BPJS juga nanti, BPJS maksudnya. Ya, ini yang akhirnya pemerintah bisa mengklasifikasi kelas medium, kelas premium atau kelas bawah gitu ya. Kelas biasa, kelas mereka bilang kelas ekonomi, mereka nggak bilang kelas bawah. Mereka bilangnya kelas ekonomi, kelas medium, terus kelas premium gitu ya. Mereka bilang. Padahal begitu mereka mengklasifikasi kelas-kelas itu pada hajat hidup orang banyak, itu sesungguhnya tidak boleh terjadi pengklasifikasi begitu. Khusus pada hajat hidup orang banyak gitu ya, boleh saja terjadi pengklasifikasian asal muasalnya sudah terjadi pemilahan mana komersial good atau barang-barang komersial yang bisa diklasifikasikan lebih runtun, mana barang hajat hidup orang banyak, mana jasa hajat hidup orang banyak, mana jasa komersial. Pendidikan dan kesehatan itu kalau merujuk pada ekonomi konstitusi, dia tidak termasuk ke dalam jasa komersial. Dia termasuk dalam jasa hajat hidup orang banyak. Begitu juga beras. Beras itu barang hajat hidup orang banyak, bukan barang komersial. Nah, pemerintah sejak orde reformasi bergerak tidak berani menetapkan yang namanya mana barang dan jasa komersial, mana barang jasa hajat hidup orang banyak. Disebabkan oleh salah satu alasannya, bulognya diacak-acak, dipindahkan menjadi tidak boleh mengatur lagi stabilitas harga, gitu ya. Lalu semua barang jadi serba komersial. Artinya sesungguhnya kita sudah menjadi sangat liberal dalam persoalan perekonomian. Nah, ketika terjadi pengklasifikasian pada jasa kesehatan, jasa pendidikan seperti itu, maka sesungguhnya terjadi kelas masyarakat. Nah, itu menggambarkan kelas masyarakat bahwa ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, kan gitu. Nah, bagi mereka yang merasa kelas atas, mereka silakan beli jasa premium gitu, misalnya. Kalau nggak punya duit, ya pakai BPJS. Itu membuktikan kebijakan ekonominya pada jasa hajat hidup orang banyak dan barang jasa telah melahirkan ketimpangan, gitu. Apa indikatornya? Indikatornya lebih lagi kita lihat bahwa uang yang keluar untuk biaya kesehatan baik ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia dan beberapa negara lain, jumlahnya ketika saya presentasi di Kementerian Kesehatan bahwa di bawah Nina Bulog waktu itu, jumlahnya saja sudah sekitar 12 triliun per tahun. Jadi itu yang mereka mau tahan, nggak bisa ditahan karena memang sudah menerapkan ekonomi terbuka. Nah, ekonomi terbuka akan begitu. Nah, ketika mereka mengizinkan yang namanya dunia pendidikan dan dunia kesehatan dimasuki oleh investor asing, seperti pidato presiden di acara APEC itu, gitu ya. Saya kira itu menunjukkan bahwa kita memang menganut ekonomi
terbuka liberal, terbuka bebas, terbuka brutal gitu. Terbuka brutal habis-habisan. Amerika yang seperti itu masih tetap ada universitas negerinya, di mana negara tetap membiayai, kita kan enggak. Universitas-universitas kita yang negeri tetap diharuskan mencari yang disebut dengan badan otonom kayak gitu. Perguruan tinggi BHMN dulu yang kemudian dibatalkan undang pendidikan, tapi tetap jadi liberal seperti sekarang. Nah, artinya sesungguhnya gitu ya, pemerintah ini memang pemerintah tidak menjalankan konstitusi. Karena perintahnya tidak begitu gitu loh, perintahnya. Ditambah yang namanya mereka bermain kata-kata untuk menjustifikasi, untuk merasionalisasi kebijakan-kebijakan yang akuntabilitas publiknya rendah. Gitu. Nah, jadi artinya kesalahannya dibangun itu double. Secara prinsipal dia berbenturan dengan konstitusional, secara fungsional dia berbenturan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Yang dalam prinsip akuntabilitas publik itu ada kata kuncinya, kejujuran dan menjalankan amanah kedaulatan rakyat. Amanah kedaulatan rakyat tidak dijalankan, kejujuran juga nyaris hilang gitu. Maka muncullah etika moral gitu. Itulah dampak dari keserakahan, ketidakjujuran dan bermain-main persepsi dalam ekonomi namanya. Nah, jadi kalau masyarakat mau protes, masyarakat macam-macam, masyarakat mestinya sadar bahwa masyarakat sudah jauh disesatkan dengan sistem ekonomi politik sejak Undang-Undang Dasar diubah 1945 diubah menjadi Undang-Undang Dasar 2002 gitu. Tapi masyarakat sebagian umum bahkan kalangan perguruan tinggi mayoritas menikmati Undang-Undang Dasar 2002. Bagaimana ini kita kehilangan konstitusi jadinya ya? Jadi kalau mau protes-protes kayak gitu, ini kan cuma pendekatan sektoral, bukan pendekatan struktural. Kalau pendekatan sistematis struktural, maka Anda mestinya ngelihat bahwa ini dampak dari perubahan Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang Dasar 2002 yang mereka sebut sebagai Undang-Undang NRI 1945, yang dalam keputusan MPR-nya sendiri disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 adalah sama dengan Undang-Undang Dasar yang mereka telah menambahkan 4 kali. Kata-katanya adalah. Padahal nggak sama-sama sekali, Bang. Yang kata Kailan aja sudah 97% diubah. Apa artinya? Kan menipu jadinya. Mereka sendiri menipu jadinya gitu. Nah, disebutkan mereka menipu. Apakah para penipu ini termasuk orang-orang yang super kaya? Kalau yang kita singgung tentang pajak, yang orang super kaya ini untuk urusan pajak apakah tersentuh itu dengan yang isu PPN 12%, atau yang orang-orang super kaya ini yang selalu mendekati penguasa-penguasa gitu ya? Ini kaitannya juga yang kemarin nih keluarga Riyadi ketemu sama mantan presiden. Gimana Bang Ihsanuddin? Ingat nggak waktu teks amnesti kedua mau dijalankan, yang ngumpul semua di istana adalah mereka orang-orang yang pebisnis dengan Menteri Keuangan. Jadi Melayunya cuma satu, Sri Mulyani. Selebihnya adalah doang. Ingat kan teks amnesti kan waktu mau dijalankan teks amnesti kedua, fotonya beredar luas gitu kan saat itu. Nah, saya ingin mengatakan begini, sesungguhnya saya sudah menyampaikan ke aparat tertentu karena saya pernah mengebongkar manipulasi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan asing dan perusahaan domestik besar. Maka sesungguhnya kalau memang mereka mau berhadapan soal perpajakan, hadapi perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan domestik besar yang melakukan pengalihan pendapatan menjadi biaya. Berani nggak? Punya nyali nggak? Nggak punya nyali. Nggak punya nyali. Yang mereka punya nyali menghadapi rakyat kecil. Iya. Loh enggak, saya ngomong kayak gini dengan data. Bahkan sesungguhnya, saya kira timnya Prabowo Subianto juga tahu bahwa strategic transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu jumlahnya Masya Allah ribu triliun. Jumlahnya ribu triliun. Iya. Sebuah perusahaan domestik, sebuah perusahaan asing yang melakukan manipulasi laporan produksi dan menunda perpajakan macam-macam, itu juga sudah ratusan triliun. Tinggi ya. Per tahunnya. Besar. Tinggi sekali. Saya misalnya membandingkan laporan perusahaan asing berpusat di New York. Lalu kemudian saya bandingkan dengan siapa miteranya di sini, lalu saya bandingkan lagi dengan perusahaan anak perusahaannya yang beroperasi di situ. Masa ada perbedaan angka-angka? Itu kan strategic transfer pricing kelihatan di situ. Jadi kalau memang pemerintah ini betul-betul akuntabel, yang saya sebut sebagai memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik gitu ya, tidak mungkin perpajakan. Jadi gini deh, saya ringkasin aja gini, terlampau banyak kebocoran sumber daya kita, baik sumber daya di input, di proses maupun di output.
di input kita bocor pada yang namanya illegal export pada sumber daya alam. Misalnya ketika Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pada September 2023 tentang adanya ekspor ilegal pada nikel yang kemudian isunya diperbesar karena Faisal Basri memperoleh data dari KPK. Padahal KPK mendapat info dari Luhut berdasarkan perbedaan laporan bea cukai Cina dengan laporan ekspor dari Indonesia. Itu kan kebocoran input namanya. Kebocoran proses, penghitungan sendiri. Iya kan? Kebocoran output itu tadi kebocoran pendapatan yang dicatat yang kemudian digelontorkan dibiayai. Jadi artinya kalau kita mau ngebenahin ini yang Prabowo Subianto kemudian mengideologikan pemberantasan korupsi harus diberantas. Coba aja dikerjain. Oke, dilakukan oleh Amran Sulaiman, bagus. Amran Sulaiman memecat 11 tenaga pegawainya termasuk memblacklist 4 perusahaan. Oke, quick win. Tapi pertanyaan besarnya, apakah kemudian harga pertanian, harga produk pertanian menjadi stabil? Enggak. Kan produk pemberantasan korupsi adalah berarti kita mengurangi biaya-biaya yang nggak karu-karuan sehingga mengakibatkan terjadi pembesaran biaya, struktur biaya menjadi besar. Akibatnya terjadi kenaikan harga yang dibebankan ke masyarakat. Apakah dengan kemudian mereka melakukan misalnya pada input kan pada pupuk tuh ya kayak gitu, itu akan menstabilkan produk pertanian? Enggak, karena kata kuncinya pada moneter dan fiskalnya itu sendiri. Jadi pemberantasan korupsi yang tidak sistematis struktural, dia tidak akan pernah berhasil menstabilkan harga. Karena tujuan pemberantasan korupsi pada hakikatnya secara sistematik struktural itu adalah menstabilkan harga, selain memang menihilkan kebocoran-kebocoran. Bagaimana mungkin misalnya kalau pembangunan infrastruktur, incremental capital output ratio-nya kita tertinggi di ASEAN. Itu kan artinya ada korupsi, itu kan artinya ada kebocoran. Maka kemudian dampak harga logistik dan logistik performance index kita tidak terlampau membaik walaupun indeks persaingan membaik. Tapi kan angka LPI sama angka harga logistik tidak membaik. Gitu ngelihatnya. Jadi kalau balik lagi ke dalam konstruksi misalnya perpajakan, dibenahinnya jangan no taxation without representation. Dalam Islam tidak dikenal pajak. Oke lah kita ikut sekarang sistem perpajakan dalam rangka jizyah katakanlah gitu ada. Sebenarnya juga benar menggunakan istilah ini gitu ya, karena ini kedaulatan rakyat. Jadi rakyat sudah menyerahkan kedaulatannya, lalu dia juga dihisap, kan double jadi kan. Kedaulatan rakyat itu diambil oleh partai, lalu kemudian juga problem berikutnya dia dihisap habis-habisan oleh perpajakan. Coba rakyat berkorban habis-habisan untuk dana selama kenikmatan, kemewahan dan kehormatan pejabat. Saya ulang ya, rakyat berkorban habis-habisan sampai berdarah-darah, sampai kemiskinannya meningkat, pembiayaannya meregang nyawa. Meregang. Nah itu yang agaknya bunuh diri di kawasan Tangerang itu, yang kemudian juga di tempat lain karena pinjaman online. Coba itu di sisi lain pinjaman online saja sudah makin naik, sudah 90 sekian triliun. Karena memang ada kesenjangan pembiayaan yang luar biasa sehingga mereka kesulitan cari uang, akhirnya mereka jalan pintas pinjol. Sisi lain Anda bisa lihat bagaimana transportasi online itu kan perbudakan. Jadi di satu sisi orang ditekan oleh di sistem ekonomi yang mengakibatkan kesulitan, di sisi lain orang tetap dijadikan budak. Apa ya sistem ekonomi kayak gitu? Angga apalagi kalau Anda ambil kegagalan menstabilkan harga berdasarkan kejatuhan nilai tukar. Sedih Angga. Jadi jangan bilang bahwa diambil 75 triliun kalau kita pernah bilang kajiannya 42 triliun di rasio. Ternyata bilang lebih tinggi. Dan kemudian mereka bilang biaya 445 triliun. Itu bagian dari kewajiban pasal 23 bahwa APBN menyejahterakan masyarakat. Gitu dong ngelihatnya. Padahal pada saat yang sama mereka membiarkan korporasi-korporasi melakukan apa yang disebut dengan tax crime, kejahatan perpajakan. Gimana? Belum lagi kalau pengen disinggung mengenai aset-aset mereka gitu yang diamankan. Apakah juga ada kemarin itu upaya-upaya orang kaya itu ketemu mantan presiden, ketemu pejabat-pejabat untuk mengamankan aset kekayaan mereka? Disinggung tentang pajak aja kan. Jadi gini ya Kak, saya mau ceritakan pengalaman saya. Ya saya buka aja ya, pengalaman saya dengan pengalaman saya di lapangan lah tepatnya gitu ya. Mereka nyebut kok, ya kita punya keuntungan katakan 20-30%.
Ya kalau pajak mau ngambil katakan 10% dengan segala macam ya ambillah. Ya kalau para pengusaha pejabat mau ngambil 10% ya ambillah. Tapi jangan lebih gede mereka dong, kan yang berusaha gua. Begitu enggak? Enggak, itu Bang Ihsanuddin menyaksikan itu ya. Gimana orang itu dialog sama saya kok? Gimana coba? Ya. Artinya sesungguhnya apa yang disebut oleh publik sebagai rahasia umum, terjadi manipulasi perpajakan, terjadi yang namanya suapan gitu, penyuapan yang 10% dari keuntungan para pengusaha. Lalu kemudian pengusaha ngambil 10%. Tapi kan pengusaha sesungguhnya tidak ngambil 10% karena dia dapat konsesi, dia dapat SDM, dia dapat sumber daya alam, dapat ini, dapat itu. Dia dapatnya lebih. Maka kita bisa lihat betapa yang namanya 15 orang kaya di Indonesia itu sudah bisa menyaingi APBN, sudah bisa menyaingi dana pihak ketiga, sudah bisa menyaingi yang namanya belanja negara. Itu saya sebut dalam buku Prahara Bangsa. Waduh. Jadi begitu ngelihatnya. Bayangkan kalau mereka sudah bisa menyaingi APBN, apa artinya? Bayangkan kalau mereka sudah bisa menyaingi pendapatan perpajakan pada asetnya, apa artinya? Artinya mereka sudah bisa mendikte negara. Itu makanya mereka mendikte PSN. Itulah. Mereka bisa mendikte PSN, apalagi ada kalimat ya kami dalam rangka menjaga wajah presiden. Itu kan luar biasa. Memang menjaga wajah tidak ada biayanya. Iya. Nah, pada pertemuan kemarin itu, misalnya pertemuan Muhtaryadi dan keluarga dengan Joko Widodo, itu bukan isu biasa. Kalau semua orang menyahuti dengan negatif, netizen menyebutnya negatif, itu karena James Riyadi keluarganya dalam kasus bagaimana Lipo di take over, Lipo di bail out, Lipo melakukan aset yang diambil alih, Lipo menurunkan harga saham, Lipo kemudian menjualnya kepada Swiss Capital menjualnya kepada CIMB Niaga. Itu kan luar biasa. Jadi itu kasus yang saya kuasai itu aja udah begitu gitu loh. yang baru diketahui lah. Apalagi yang lain gitu. Ada lagi kasus-kasus tahu yang saya tahu persis, yang lain banyak, bukan saya tidak tahu gitu. Gitu. Jadi kalau direspon negatif, walaupun meresponnya tanpa data, ya saya bisa paham gitu. Saya bisa pahami, saya bisa bukti gitu. Karena memang begitu kondisinya gitu. Waduh. Karena tadi disinggung juga apakah ini ya tadi ya salah satu bukti dari ketidakadilan struktural gitu ya. Ketidakadilan struktural. Nah, cara mencegahnya Bang Ihsanuddin, cara pencegahan ketidakadilan struktural ini, langkah-langkah yang mungkin sudah disiapkan oleh pemerintahan yang baru nih, Presiden Prabowo. Apakah ada secercah langkah-langkah yang nggak bisa. Sepanjang nggak bisa. Kalau keadilan struktural itu basisnya neoliberal, Anda ambil semua negara yang menganut sistem neoliberal. Anda ambil sekarang negara yang paling bahagia, Finlandia. Disebut negara paling happiness. Happiness index paling tinggi adalah Finlandia. Iya, karena dari orang kaya diambil 40% untuk pengangguran. Besar itu ya. Tapi si orang kaya yang diambil 40% itu gitu ya, itu juga menyebut itu orang-orang itu kan tidak punya kerja keras, mereka menikmati hidup dengan standar kayak gitu. Dan kami juga kan butuh kebersamaan. Tapi akibat dari model kayak gitu tidak ada kebersamaan. Apa artinya? Tidak juga ada kebahagiaan real, tidak ada kebahagiaan sejati. Begini ya enggak? Saya ingin mendefinisikan sesuatu yang menarik di balik keadilan struktural ini. Iya. Di balik keadilan struktural ini ada dua kata menarik, yakni kesenangan dan kebahagiaan. Jadi di balik kata-kata keadilan, kan kalau orang menerima rasa keadilan, dia akan bahagia kan? Iya. Oke. Tapi kalau dia tidak mendapatkan keadilan, dia tidak merasa bahagia, hidup dia juga tidak senang. Ukuran-ukurannya tentu ada indikatornya. Iya. Tapi mari kita ambil secara sederhana. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan ternyata memberi secara ikhlas kepada mereka yang membutuhkan. Kalimatnya memberi. Kalimatnya memberi. Jadi memberi kepada pihak yang membutuhkan secara ikhlas. Itu ada kelapangan. Iya. Dengan memberi secara santun tanpa membangkit-bangkit dan tanpa merendahkan. Itu
itu kebahagiaan. Sementara kesenangan adalah mengambil sesuatu juga dengan keikhlasan, karena yang memberi seperti itu mendapatkan juga begitu. Jadi kalau kesenangan mengambil, kebahagiaan itu memberi. Nah sekarang pertanyaan, konsep Indonesia, pemerintahnya itu mengambil semua, mengambil sumber daya alam. Lihat orang-orang kaya semuanya sumber kekayaannya dengan mengeruk alam, kan gitu kan? Oke. Lalu yang kedua, pemerintahnya mengambil perpajakan. Lalu apa mereka kemudian menjadi bahagia? Disitulah sistematiknya menjadi betapa masyarakat Indonesia masyarakat yang tidak bahagia. Walaupun masyarakat yang generous, yang murah hati. Itu ada perbedaan sistem artinya. Dalam sosial sistem dengan sistem politik dan sistem ekonomi. Artinya ada situasi yang kontradiktif antara sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik. Sistem sosialnya masih menganut generous, murah hati. Tapi sistem politiknya itu zalim, liberal, nggak karu-karuan. Sementara sistem ekonominya sudah menerapkan apa yang disebut dengan sistem perbudakan liberal, sistem perbudakan ultra. Kan jadi tidak karu-karuan. Nah ketika menyebut pada keadilan struktural, bisa dibenahi. Nggak bisa kalau Anda tidak membenahinya secara sistematik struktural. Ulang. Selama Prabowo Subianto tidak menyelesaikan persoalan ini secara sistematik struktural, tidak akan ada keadilan struktural. Caranya gimana? Seperti yang Prabowo sendiri bilang. Apa itu? Kembali ke Undang-Undang 45 dan secara murni dan melaksanakan secara murni dan konsekuen. Dengan tambahan dari saya, dengan memperbaiki beberapa kekurangan. Jadi kembali dulu kita ke Undang-Undang Dasar 45, gitu ya. Lalu kita perbaiki secara sistematik struktural dengan konsep. Bukan dengan kemarin dengan amandemen yang tanpa konsep sembarangan senak jidatnya, sehingga aturan-aturan di dalamnya kontradiksi satu sama lain. Ada inkonsistensi tema, ada inkonsistensi teori, ada inkonsistensi paradigma. Coba kebayang nggak? Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa sembarangan mengamandemen kemarin. Dan itu ditemukan sendiri oleh mereka yang membuat konstitusi itu sendiri, bahwa memang terjadi inkonsistensi. Lalu kenapa kemudian selama satu generasi salah ini kita biarkan, sehingga akibatnya terjadi ketidakadilan struktural? Kan begitu mestinya ngelihatnya. Ternyata itu tuh ada teorinya ya, Matthew Effect. Oh iya. Yang kaya makin kaya, yang nggak beruntung makin nggak beruntung lagi. Tapi ya tadi sistem yang ya gara-gara ketidakadilan struktural ini ya. Jadi kalau begini, saya soal kata-kata no one left behind misalnya, yang digagas oleh, yang digadang-gadang oleh kalangan tertentu, kan itu sebenarnya mengambil format juga dari SDGs, karena SDG mau menyertakan semua masyarakat dalam pembangunan kan gitu, agar pembangunan berkesinambungan. Nah, YouTube saya umurnya cuma sekian jam nih. Sekarang saya ngomong di Rasil. SDG itu bener. Ini pengalaman pribadi. YouTube saya umurnya tanya cuma sekian jam karena saya menggugat habis-habis SDG. Saya punya pertanyaan kepada mereka yang terkagum pada green economy. Mereka kagum pada SDGs. Oke, pertanyaan saya. Dalam konsep SDGs dan green economy, itu sumber dananya dari mana? Penggunaan sumber dana bagi negara yang membutuhkannya seperti apa? Bisnis model dalam penggunaan sumber dana itu kayak apa? Mari kita bongkar di situ. Kan kata kuncinya akhirnya soal sumber pendanaan kan? Dalam bahasa lain adalah kewenangan negara menciptakan uang kan? Kalau pakai bahasa moneter, kewenangan negara menciptakan uang. Dalam bahasa praktisnya, kewenangan negara mencetak uang. Nah, kalau diambil dalam konstruksi kewenangan negara menciptakan uang atau mencetak uang, maka kata kuncinya adalah pasti dari investor global. Karena memang terjadi global saving. Disebabkan investor global dan global saving, maka yang berlaku adalah sistem neoliberal. Itu yang kemudian dengan teknologi menjadi ultra neoliberal. Maka terjadi ultra slavery modern system. Neoliberalnya tidak dirasakan sebagai sebuah sistem neoliberal karena yang abnormal dirasakan normal, karena yang abnormal sudah dirasakan sebagai saya normal, maka perbudakan tidak lagi dirasakan sebagai perbudakan. Itulah ojek online, itulah taksi online, itulah sistem yang ada sekarang, gitu loh. Dengan format seperti itu, ketika kita ingin memperbaiki yang namanya ketidakadilan struktural, maka kita harus memperbaiki sistem hukumnya, sistem politiknya, sistem ekonominya, terutama kultur politisinya. Jangan sudah jadi pejabat negara tetap menjadi pakai baju partai.
itu tidak akan pernah bisa memperbaiki. Itu artinya Anda tetap mengutamakan kelompok sendiri. Mana mungkin begitu? Itu tidak akan menyebabkan keadilan. Copot itu baju partai ketika Anda menjadi pejabat. Copot dong. Anda adalah anak bangsa, adalah putra bangsa yang dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk mengendalikan pemerintahan. Itu baru muncul keadilan. Jadi kita menanggalkan subjektivitas diri. Jadi kalau pakai belajar dari para pejuang Republik ini, ada keberanian menanggalkan subjektivitas diri. Nah, sepanjang subjektivitas diri dipertahankan, nggak akan ada keadilan. Dan subjektivitas diri itu dipertontonkan dengan baju. Di mana subjektivitas Parcok? Coba kita lihat betapa Parcok ini kan moral dan etiknya Parcok ini luar biasa gitu ya. Tapi kan lihat pimpinannya tidak punya rasa bersalah, tidak ada tindakan-tindakan yang cukup berarti dari mulai kasus KM50, polisi tembak polisi, suami polisi ditembak oleh istri polisi, polisi yang udah macam-macam deh. Coba lihat degradasi moralnya gitu loh. Degradasi etika ya, degradasi moralnya coba. Itu kan gambaran ada kesalahan sistem hukum. Kenapa? Karena law enforcement, penegakan hukum itu digambarkan oleh pelaku penegakan hukum. Ketika pelaku penegakan hukum berantakan, maka kita mesti tarik ke atas ke dalam sistem. Gitu ngelihat. Begitu juga sistem ekonomi. Ketika kita lihat aktor-aktor ekonomi sedemikian rupa, maka kita mesti tarik ke sistemnya. Itu pembelajaran sami'na wa ata'na. Itu ngelihatnya agak, kalau saya ngambilnya. Di sini makin terlihat bahwa bangsa ini ketika bicara tentang kesejahteraan, kesenangan dan kebahagiaan, karena tadi juga disinggung oleh Bang Ihsanuddin sampai membandingkan dengan negara lain gitu ya. Apakah kalau udah bicaranya kesenangan, kebahagiaan, apakah negeri ini keberkahannya itu sudah hilang gitu dari orang-orang yang haus kekayaan dan kekuasaan ya, yang pengennya kaya terus. Sementara ada masyarakat miskin gitu ya, yang dia susah untuk kaya, bahkan miskin itu tambah miskin. Dia malah filantropi gitu ya. Dia malah berderma gitu ya. Karena mungkin ikatan atau kekuatan iman itu mempengaruhi dia gitu ya. Bagaimana nih Bang Ihsanuddin mengenai keberkahan negeri ini yang justru adanya malah di kaum miskin? Saya kebetulan memang sedang bicara Az-Zariyat 10:11 dan Al-Imran 196, 197 gitu ya. Kalau itu kan di Al-Imran la yaghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan terpedaya. Dan kalau di itu kan ini Az-Zariyat, jangan jadi orang bodoh, lalai karena kebodohan gitu ya. Lalai akan kebenaran. Ketika kita tarik ayat-ayat ini, kata kuncinya satu, kecintaan pada dunia, wahan, hubud dunia. Nah, hubud dunia itu kalau disederhanakan kalimatnya, begitu banyak masyarakat Indonesia, terutama para pejabat, yang cinta akan materi. Jadi materialisme itu sudah merasuk secara sistemik struktural. Dan itu saya kira keberhasilan kampanye Barat menjungkir balikan ajaran Islam di Indonesia secara substansial, tidak secara casing. Jadi Barat sudah berhasil menjungkir balikan sistem pendidikan di Islam karena materialisme sudah merasuk secara sistematik struktural. Dia sudah menjadi peradaban. Jadi Indonesia sudah masuk dalam peradaban materialisme. Jadi walaupun kita mayoritas beragama Islam, tapi peradaban materialisme. Nah, ketika masuk dalam peradaban materialisme, hilangnya keberkahan itu disebabkan oleh tadi wahan dakwah hubud dunia, yang dalam prakteknya bisa digambarkan ke dalam 3 hal secara ekonomi. Dia memberlakukan riba, gitu ya. Dia membenarkan ketidakjujuran, dia mensahkan keserakahan. Dia setuju pada permainan-permainan persepsi. Anda tidak boleh sentimen politik, tapi Anda boleh sentimen pasar. Logis nggak? Halo? Ya. kan Anda tidak boleh sentimen politik. Seperti misalnya, kita tidak boleh sentimen pada orang kaya. Tapi
pasar keuangan bicara sentimen pasar menunjukkan, dok, boleh tuh penggunaan istilah sentimen itu boleh di situ. Kan aneh kan? Iya. Padahal dalam Islam sudah jelas disebut kita tidak boleh sentimen. Sentimen ini seperti bagian dari hasad, dari dengki kan? Iya. Kalau kemudian ambil kayak gitu. Nah, kehilangan keberkahan pertama itu secara ekonomi begitu. Tapi akar masalahnya adalah kita kehilangan keberkahan karena kita telah menyalahi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hilang makna kerakyatan, hilang makna hikmah kebijaksanaan, hilang dijungkir balikan permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat itu 3 yang hilang. Hilang makna kerakyatan, hilang ilmu hikmah kebijaksanaannya, hilang permusyawaratan perwakilan. Itu jadi berkah kalau 3 hilang. Ketika itu tidak berkah, dia akan nabrak ke Tuhan Yang Maha Esa. Maka bukan ke Tuhan Yang Maha Esa, sudah lama dia menjadi keuangan yang maha kuasa. Jadi begitu putar-putar baliknya, diputar-putar kondisinya. Nah, keberkahan itu juga tidak ada disebabkan gitu ya. Keberagamaan kita dalam perspektif yang ritual belaka gitu. Ritual belaka. Anda menceramahi amar ma'ruf di tempat orang-orang yang sudah berbuat amar ma'ruf. Iya, di masjid aja. Tapi Anda tidak berani bicara tentang nahi mungkar di tempat orang-orang yang melakukan nahi mungkar. Saya tidak bangga dengan diri saya, tapi saya itu lakukan. Saya bicara nahi mungkar di tempat orang yang melakukan nahi mungkar gitu. Sehingga nasib saya begini, kalau dibilang nasib ya. Nasib saya begini gitu. Loh iya kan gue jadi dibenci sama mereka. Pejuang. Loh iya dong, gue jadi dibenci. Iya kan, pejuang begini, pejuang. Gue jadi dimusuhin dong, bahkan gue disingkirin dong, karena gue bisa membuktikan kesalahan-kesalahan mereka dengan data, dengan referensi. Gimana coba? Jadi ada problem di mana kebanyakan orang berani bicara tentang kebaikan di tempat kebaikan. Iya. Tapi tidak berani bicara nahi mungkar di tempat kemungkaran. Gimana coba? Coba kita lihat para ulama kita, berapa banyak yang berani bicara kemungkaran di tempat yang mungkar, gitu. Bahkan kita berani mendukung kemungkaran. Sejumlah ulama kan mendukung kemungkaran sehingga direkrut menjadi bagian dari kekuasaan dan berani mendatangi istana. Yang sesungguhnya bagi seorang ulama haram datang ke istana. Datang ke penguasa. Mendekati haram walaupun mendatangi penguasa. Walaupun memang tidak ada kata-kata yang saya temukan tentang larangan menjumpai gitu. Perintahnya memang mendatangi tapi untuk mendakwahi, bukan ceramah untuk minta kekuasaan gitu posisinya. Nah, hal yang ketiga kenapa kita kehilangan keberkahan gitu ya. Kita telah masuk ke dalam sebuah peradaban digital yang sudah kehilangan kesantunan. Kita sudah tidak punya kesantunan, kita tidak lagi punya kata-kata yang baik. Yang ada pada kita adalah saling hina, saling cerca, saling maki-maki. Kita berkata-kata kasar, yang semuanya itu dilarang dalam Al-Quran. Kita tidak boleh berkata kasar, kita tidak boleh saling caci, kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh membuka keaiban orang secara terbuka gitu. Itu karena demokrasi digital dan dunianya dilarang. Untuk dunia maya hanya dalam rangka kekuasaan, bukan dalam rangka tegaknya moral. Gimana, rusak kan? Iya. Coba kalau Anda mengkritik penguasa, mereka pakai undang-undang ITE, tapi ketika yang namanya terjadi saling hina dalam sisi sosial, saling hina, saling cerca, saling macam-macam, ya sudah, peradabannya dibiarkan saja. Nah, itu yang dikhawatirkan dari AI. Tidak lagi ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya karena keberhasilan AI. Karena keberhasilan dunia itu karenanya Australia melarang usia 16 tahun menggunakan media sosial. Usia di bawah 16 tahun nggak boleh. Itu karena ketakutan anak-anak ini ditanam satu peradaban, satu perilaku yang tidak lagi saling menghargai, yang saling menghormati, yang ada adalah saling cerca, saling menghina, dan tidak ada kesabaran. Semuanya serba insan. Apa artinya? Tidak ada kedalaman. Poinnya apa? Dia nanti lebih rendah dari robot. Dia lebih rendah dari otomatisasi dalam soal keterampilan. Jadi near humanity. Kalau sudah near humanity kan nggak ada moral, nggak ada etika. Maka nggak usah heran kalau dalam saya terheran-heran. Sekarang ini banyak perempuan yang berani betul di ruang publik, begitu terbatas pakaiannya. Dia pakai hotpan-nya bukan hotpan ini. Hotpan yang cuma panjangnya 15 cm kan gila kan? Iya. Gila banget enggak? Dengan usia masih relatif muda, yang sekitar di bawah 25 tahun, tapi pakaiannya kayak gitu-gitu. Kan itu mengejutkan. Dan itu, Masya Allah, Subhanallah, itu bagian dari hilang. Jadi ketika perempuan berani tampil ke publik,
kehilangan nilai-nilai moral dan etikanya, baik dalam memburu harta, tahta, dan penampilan dirinya, maka tidak ada keberkahan. Karena jangan barang privat menjadi barang publik. Kalau dalam ekonomi begitu jadi bahasa sederhana. Artinya, aurat wanita itu barang privat, tapi dipublikkan. Jadi gimana tuh? Ngerti maksud saya enggak ya? Iya. Itu sudah jauh. Jadi kalau dalam indikator saya di bangsa terbelah ada 7 indikatornya sehingga kita tidak dapat keberkahan. Itu gampang, lihat aja di bangsa terbelah. Yang kemudian saya ulang di prahara bangsa. Nah, saya ulang karena saya menganggap itu indikasi bagaimana kita harus memperbaiki secara sistemik struktural. Misalnya penguasa yang zalim, penegak hukum yang tidak adil, ulama yang tadi kayak gitu, intelektual yang dagang kayak gitu ya, gitu. Perempuan yang berani begitu, misalnya contohnya begitu. Orang miskin yang menjual kemiskinannya gitu. Orang kaya yang tidak dermawan, itu 7 item yang dibangun tuh. Ada 6 item lain lagi, 13 item lagi yang menunjukkan kita tidak berkah. Ya jadilah bangsa terbelah. Yang saya ulang dalam prahara bangsa untuk membuktikan bahwa sistem yang salah dengan aktor yang salah akan mengakibatkan prahara. Sekarang sudah terjadi kedua-duanya, mungkin tergelar sekarang. Sejak 10 tahun terakhir ini, dengan saya harus menyelamatkan wajah presiden, disebabkan pembangunan 466,9 triliun itu hanya kemauan pribadi gitu ya. Itu kan bukan kemauan rakyat. Itu kan menunjukkan ada persoalan kesalahan sistem dan kesalahan aktor. Begitu juga kereta api cepat gitu loh. Baik Bang Ihsanuddin. Baik. Sebagai penutup gitu ya, Bang Ihsanuddin alhamdulillah punya media untuk menyampaikan ide dan juga menyampaikan tadi ya watawasobil hak dan watawasobisobnya nih. Apalagi ditambah dengan literasi untuk negeri. Dari mulai bangsa terbelah, lalu juga yang terbaru adalah prahara bangsa. Sehingga sebagai penutup Bang Ihsanuddin, literasi bagi negeri ini kan penting untuk dijaga gitu, menjaga kewarasan lah istilahnya begitu. Motivasi apa nih dari Bang Ihsanuddin untuk kita semua? Ini menarik nih pertanyaan, motivasi apa nih? Karena sesungguhnya kalau saya sampai begini, gua ini kalau gua mau kaya raya gua bisa sebenarnya. Kan pilihan itu. Aduh. Kalau mau ikut-ikutan teman-teman yang kaya raya dengan punya jet pribadi gitu, gue nih bisa nih sebenarnya. Jadi kalau ditanya motivasinya sederhana. Saya tidak tahu kapan saya mati, bagaimana saya mati dan di mana saya mati. Saya tidak tahu bagaimana sesungguhnya neraca diri saya, karena yang mengetahui neraca diri saya secara jelas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cuma diperintahkan untuk melakukan sedekah beramal jariah, termasuk bicara misalnya di Rasil, bagian dari beramal jariah ilmu. Bagian dari bagaimana kita beramal jariah, kita berbagi, kalau pakai istilah kerennya, sharing is caring for the public gitu lah. Berbagi kita pada publik karena kita punya kepedulian pada publik, dan berbaginya kita kepada publik itu disebabkan keilmuan kita, disebabkan pengetahuan kita. Maka itu wujud dari kepedulian, dan wujud dari kepedulian itu adalah tanggung jawab kita terhadap publik. Jadi saya ngambil tematik kayak gitu. Nah, motivasinya tidak lain tidak bukan saya menjadi manusia yang berguna. Saya jadi manusia yang bisa berbagi pada, walaupun orang lain bilang ini Bang Ihsanuddin Nursi ini dari zaman Pak Harto sudah begini nggak pernah berubah. Mungkin karena berharap jadi punya jabatan kali. Masya Allah, saya kalau saya mau kalau sekedar saya ikutin teman-teman udah saya bilang tadi saya sudah dapat kan. Iya. Saya rendahin diri saya aja sih, bukan rendah hati. Saya rendahin diri saya sedikit aja deh. Kan antara rendah hati sama rendah diri sekarang sudah baur kan, udah nggak jelas kan. Iya. Antara rendah diri sama rendah hati itu sudah baur, udah nggak jelas batasan-batasannya. Kita rendahin diri kita aja sedikit deh. Iya. Waduh. Jadi disitulah letak bahwa seseorang punya derajat yang baik karena keilmuannya, punya derajat yang baik karena keimanannya. Dan itu motivasi saya yang tertinggi. Selain horinas anfa'ahum linas, saya tentu kepingin keilmuan saya, keimanan saya berada dalam derajat-derajat yang bisa diterima oleh secara publik. Saya kira begitu, Angga. Baik, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.